Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Ngobrol Gayeng dengan saya Intan Kristiana Anggita dari SMK Negeri 2 Semarang dan saya ditemani oleh teman saya yaitu Dan saya Dona Cahyani Fosta Daniswari dari SMK Negeri 2 Semarang, bisa dipanggil dengan Dona. Nah Dona, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku hari ini baik ya. Untuk Intan sendiri kabarnya gimana nih? Alhamdulillah aku juga baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman Ngobrol Gayeng semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Amin. Di zaman modern ini, yang semuanya serba digital, sosial media atau sosmed tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Sosial media atau sosmed banyak sekali digunakan oleh semua kalangan, terutama di kalangan para remaja. Nah, menurut Dona sendiri, apa sih sosmed itu? Kenapa sosmed sangat diminati banyak orang? Jadi menurut saya sendiri itu sosmed adalah suatu platform yang digunakan untuk orang-orang bersosialisasi atau berkomunikasi secara mudah. Dan tentu saja buat kalian nih yang pengen berkenalan dengan orang lain tapi kalian tuh malu untuk ketemuan langsung, kalian bisa dicoba nih dengan online, tentu saja lewat medsos ya. Apa sih manfaat dari sosmed itu? Jadi manfaat sosmed sendiri yaitu kita bisa sharing tentang kehidupan kita, pengalaman kita, experience kita, atau mungkin tips and trick ya, atau juga bisa jadi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya, ataupun juga berbisnis secara online. Itu kan banyak banget ya manfaat dari sosmed itu. Dan pastinya adalah ya dampak negatif dari bersosmed. Kira-kira apa nih dampak negatifnya? Untuk dampak negatifnya sendiri tentu saja banyak ya, tapi yang saya sebutkan ini ada dua macam. Yang pertama kita bisa jadi orang yang lupa waktu, yang kedua kita juga bisa jadi manusia yang individualismenya tinggi. Kalau dari Dona sendiri, gimana sih cara ngatasin itu semua? Untuk cara mengatasinya sendiri, yang pertama kita harus melakukan kegiatan yang kita sukai atau kegiatan seru-seru. Jadi kita bisa sedikit rehat dari sosial media tersebut. Dan juga nih kalau kita lagi kumpul-kumpul atau hangout sama teman-teman, bisa juga kita rehat sebentar dari sosmed. Mungkin kalau sudah pulang atau saat di rumah kita bisa buka sosmed lagi gitu. Kemana ngajari? Kalau dari kamu itu kehidupannya di sosmed gimana sih? Kehidupan saya sendiri di sosmed itu saya nggak terlalu banyak ya mengupload diri saya di sosmed, mungkin lebih ke story-story kecil-kecilan, mungkin bisa pemandangan atau kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya cyberbullying, di mana saat kita nggak suka sama orang itu, kemudian kita dengan seenaknya mengetikkan komentar negatif. Nah, kalau dari Dona sendiri, ada nggak sih pengalaman atau mungkin pernah melakukan cyberbullying itu sendiri? Untuk saya sendiri, alhamdulillah saya belum pernah ngalamin cyberbullying dan alhamdulillah juga saya belum pernah melakukan cyberbullying. Doain aja ya Intan supaya saya bisa istiqomah. Ya, Amin. amin. Kalau dari kamu itu pendapat terhadap korban-korban yang menerima cyberbullying gimana sih? Intinya jangan dimasukkan ke hati dan juga jangan dibuat pikiran juga. Mungkin bisa saja kita melakukan kesalahan yang mungkin kita tidak sadari. Mungkin dengan hujatan itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus baik 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 gitu Kak. Itu kan kalau misalnya emang ada masalah ya, tapi kalau Iya. misalnya nggak ada masalah tapi tetap terkena, itu gimana ya? Itu jujur berarti itu emang susah ya Kak. Itu kayak emang dari diri dalam netizennya sendiri sih. Berarti emang salahnya yang nge-hate comment itu ya? Iya. Oh gitu. Kalau tadi kan sempat menyinggung tentang bisnis online. Nah, dari Dona sendiri ada nggak sih pengalaman berbisnis online sebelumnya? Pengalaman berbisnis online sebelumnya terus saja belum. Tapi pastinya ada nggak sih planning buat bisnis online kayak gitu? Pastinya ada dong Kak, pasti setiap orang punya planning nih buat berbisnis secara online gitu. Terus apa tuh planningnya buat kedepannya buat bisnis online?
Saya lebih pengen terjun ke dunia makanan ya Kak. Soalnya makanan itu kan bener-bener orang tuh pasti makan gitu. Jadi lebih digandrungi sih sama orang-orang gitu. Berbisnis online itu kan pasti saingannya banyak banget tuh. Nah, kalau dari Dona sendiri, gimana sih caranya buat membuat sebuah produk yang nantinya akan menarik konsumen untuk membeli produk kamu? Yang pertama, kita harus membuat produk itu semenarik mungkin dan yang jarang banget ditemukan di online-online atau official store gitu ya Kak. Jadi kita harus bikin produk semenarik mungkin dan seenak mungkin gitu. Dari cara kemasannya juga ya. Ya dari cara kemasannya juga maupun rasa yang mungkin kita bikin rasa yang unik-unik atau bentuk-bentuknya gitu kan. Ada tuh orang-orang yang emang pengen berbisnis online dan dia itu benar-benar awal banget mau bisnis online, tapi dia masih ragu dan takut karena kayak takut ditipu oleh konsumen. Nah, kamu pernah nggak sih ngalamin rasa ketakutan itu? Sebenarnya untuk dari aku sendiri ya Kak, saya tuh lebih takut kalau resep yang saya buat atau makanan yang saya buat itu tidak konsisten dengan rasa maupun bentuk maupun packagingnya juga. Jadi yang saya takutin tuh kalau misalkan nih saya pengiriman ke luar kota, nanti produknya di tengah perjalanan itu remuk atau melempem ataupun basi dan segala macam. Untuk fiktif sih paling ya belakangan lah ya Kak. Apa sih fiktif itu? Fiktif sendiri tuh jadi misalkan nih ada orang pesen kayak kak saya mau pesen ini ya satu, nah itu kita udah bikinin tiba-tiba orangnya menghilang ataupun nggak bayar kayak gitu sih Kak, fiktif. Oh, orderan fiktif ya berarti Iya. ya. Hmm. Nah, kalau kamu gimana sih kalau misalnya ngalamin kayak gitu, cara ngatasinya gimana sih? Untuk cara mengatasinya sendiri kita batasin. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang pesan lebih dari 5 atau lebih dan selebihnya, diharapkan untuk membayar terlebih dahulu. Jadi kalau kita nggak bayar, ya udah kita nggak bikinin tuh produk gitu. Berarti kayak ngasih DP gitu ya? Iya, semacam uang DP sih Kak. Oh gitu, oke. Jadi, kesimpulan di podcast Ngobrol Gayeng hari ini adalah yang pertama, kita boleh menggunakan medsos, tetapi kita harus tahu batasannya. Dan kita harus mengutamakan attitude kita, karena apapun itu, attitude itu nomor satu. Yang kedua, buat kalian semua yang pengen terjun ke dunia bisnis online, mulailah dengan yakin, jangan ragu dan jangan takut, karena baik sekali orang-orang di luar sana yang berbisnis online itu menjadi orang yang sangat-sangat sukses. Mungkin Dona ada yang mau ditambahkan? Untuk katanya Intan tadi benar juga ya. Jadi kita harus tetap berani dan harus berani terjun ke dunia bisnis online itu, karena kalau kita nggak terjun ke dunia bisnis online itu, bagaimana produk kita bisa terkenal sama orang lain. Dan buat orang-orang nih yang mau mulai berbisnis online, semangat ya buat kalian semua yang ingin memulai bisnis online. Saya doain bisnis kalian lancar, lancar semuanya, amin. Amin, semangat ya teman-teman, harus berani pokoknya, nggak boleh ragu-ragu untuk memulai. Nah, demikian podcast Ngobrol Gayeng hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Nah, buat kalian semua, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat follow akun media sosial PMI Jawa Tengah. Nanti bisa lihat di deskripsi ya akun-akunnya. Sampai jumpa di podcast Ngobrol Gayeng selanjutnya. Terima kasih. See you next time. See you next time, bye bye.